Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 24 Desember 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Satu korban hanyut di Sungai Ciwangun, Kampung Cibodas, RT 1 RW 14, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, bernama Reren Adiwijaya 11 tahun dan hingga saat ini belum berhasil ditemukan. Hingga Jumat 24 Desember siang, petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran sungai. Sementara untuk ibu korban yang turut hanyut, yakni Romayanti, 37 tahun, sudah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Hilman Kamaludin di sana. Halo Hilman, selamat sore. Ya, selamat sore, Firda. Hilman, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kedua korban ini bisa hanyut di sungai? Oke, Firda, bisa saya ceritakan awalnya kedua korban ini sedang berada di belakang rumahnya. Kemudian tiba-tiba datang banjir bandang seperti itu atau air bah. Kemudian di belakang rumah itu ada seekor anjing peliharaan mereka, yang anjing kesayangannya, yang saat itu akan terbawa arus. Kemudian diselamatkan lebih dulu oleh anaknya. Kemudian anak itu turut terseret juga oleh aliran air sungai yang deras. Saat itu juga si ibu korban yang berada di teras rumah langsung menyelamatkan korban gitu. Namun kedua korban saat itu langsung terbawa arus karena aliran air di sungai yang menuju sungai Cipakundung ini cukup deras seperti itu. Firda. Hilman, bagaimana kemudian untuk proses pencarian dari kedua korban yang dilakukan oleh petugas tim SAR ini? Oke, awalnya proses pencarian dilakukan oleh aparat desa dan aparat kepolisian, kemudian dibantu juga oleh tim SAR dari tim SAR Bandung dengan menurunkan puluhan petugasnya. Saat itu juga saat malam harinya korban pertama ditemukan, yakni ibu dari korban itu sendiri gitu, dengan jarak sekitar 5 km. Korban sendiri bukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian pada malam hari itu juga sekitar pukul setengah 10 malam itu langsung dibawa ke rumah duka oleh petugas gabungan yang menemukan korban seperti itu. Hilman, untuk satu korban yakni ibu dari anak tersebut, bagaimana kondisinya saat ditemukan oleh petugas tim SAR? Ya, saat ditemukan oleh tim SAR gabungan, kondisi korban yang merupakan ibu dari anak tersebut dalam kondisi tersangkut di sekitar sungai yang masih sungai Cikapundung di perbatasan sebetulnya. Korban sendiri tersangkut di sungai yang berbatasan dengan Cikapundung, tersangkut di di kayu yang cukup besar gitu. Kemudian setelah itu terlihat oleh warga, awalnya terlihat oleh warga itu tangannya dulu, kemudian setelah dipastikan ternyata itu korban yang hanyut saat siang harinya seperti itu. Ya, kemudian petugas gabungan juga melakukan evakuasi bersama warga setempat ke rumah duka seperti itu ya. Hilman, apakah saat ini masih terus dilakukan pencarian terhadap korban yakni anak dari ibu tersebut? Ya betul, sampai sore ini petugas gabungan masih mencari anak korban karena diperkirakan korban sudah hanyut jauh dari titik awal kejadian. Begitupun dengan titik ditemukannya ibu korban. Sehingga petugas gabungan melakukan penyisiran dengan mengirimkan 3 tim, bahkan anjing pelacak juga diterjunkan untuk melakukan pencarian tersebut karena sungai yang di TKP itu cukup terjal kondisinya, kemudian airnya juga masih cukup deras, sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi, melakukan pencarian terhadap korban yang merupakan anaknya itu. Seperti itu, ya. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Hilman Kamaludin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita masih dari Jabar, Saudara. Banjir merendam salah satu ruangan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 23 Desember malam. Direktur RSUD Pelabuhan Ratu, Dr. Haji Damayanti Paramasari mengatakan, banjir di ruangan pasien Arwana itu sempat membuat pasien diungsikan. Namun saat ini kondisinya sudah kembali normal dan pasien sudah kembali ke bed yang ada di ruangan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Rizal Jalaluddin di sana. Halo Rizal. Ya, halo, Firda. Rizal, bisa Anda informasikan apa sebenarnya penyebab dari banjir yang melanda salah satu ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu ini? Baik, Firda, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa banjir bandang tersebut
terjadi pada Kamis malam tadi akibat sore hari, dan yang diakibatkan oleh naiknya air dari saluran drainase yang tidak bisa menampung debit air yang cukup tinggi sehingga masuk ke ruangan perawatan di RSUD Palabuhan Ratu, tepatnya ruangan perawatan Arwana, Tirda. Kemudian Rizal, apakah juga ada pasien yang kabarnya juga diungsikan begitu? Bisa Anda informasikan terkait hal ini? Baik, berdasarkan keterangan dari Direktur RSUD Palabuhan Ratu, Dr. Raja Damayanti tadi siang yang berhasil dijabar.id temui bahwa dia mengatakan memang pada saat kejadian tadi malam ada beberapa pasien yang diungsikan akibat adanya banjir yang masuk ke ruang perawatan Arwana di RSUD Palabuhan Ratu tersebut. Namun pasien tersebut tidak berlangsung lama dilakukan evakuasi ataupun diungsikan karena kondisi air berhasil dikeringkan oleh petugas RSUD Palabuhan Ratu yang sigap melakukan evakuasi di rumah sakit Tirda. Rizal, kemudian bagaimana untuk kondisi terkini dan penanganan dari pihak rumah sakit sendiri? Apakah juga ada upaya bersih-bersih begitu seusai adanya banjir yang melanda salah satu ruangan di sana? Baik, tidak dapat saya sampaikan berdasarkan pantauan tadi pagi, memang kondisi saat ini sudah kembali normal dan Direktur RSUD Palabuhan Ratu juga memastikan saat ini pasien sudah bisa kembali menempati bed ataupun tempat tidur yang ada di ruang perawatan Arwana yang sebelumnya terendam banjir. Dan saat ini kondisinya sudah kembali bersih dan pasien dapat kembali ke bednya masing-masing. Dan dari langkah rumah sakit sendiri telah melakukan beberapa catatan tadi, Dr. Damayanti selaku direktur mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap fasilitas drainase yang memang cukup sempit sehingga tidak dapat menampung debit air hujan yang begitu tinggi sehingga memasuki salah satu ruangan RSUD. Saat ini pun beliau telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan akan segera melakukan perbaikan dan pelebaran drainase tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Rizal juga sudah menghimpun keterangan dari Dr. Hajah Damayanti Pramasari, Direktur RSUD Palabuhan Ratu. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini pagi ini saya dengan Kabid Sarana dan teman-teman di rumah sakit mengecek kondisi rumah sakit ya akibat dari adanya banjir. Karena hujannya selalu tinggi dan debit airnya juga terlalu tinggi ya, sehingga saluran atau parit yang ada di rumah sakit itu tidak bisa menampung air yang terlalu deras gitu ya. Ya, kita sekarang lagi cek lokasi untuk melihat kondisinya sampai seberapa jauh ya nanti kedepannya mungkin kita akan mengantisipasi sudah rusak akibat banjir yang terjadi semalam. Semalam ada pasien yang diungsikan nggak Bu akibat banjir itu? Kalau pasien kemarin ada sih yang diungsikan. Nanti mungkin bisa tanya ke Dokter Wita ya. Saat ini sudah normal lagi Bu? Kalau saat ini memang kita tidak bisa memprediksi karena ini kan memang gejala alami. Kita tetap harus waspada ya terhadap Kita beralih ke Sulawesi Barat, Saudara. Seorang warga dilaporkan tenggelam saat 30 meter dari instansi, dari potensi yang terkait. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali ke berbagai jenis narkotika mulai dari si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atapapapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang remaja berinisial A 15 tahun diamankan seusai mencabuli 9 anak di kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang masih bersekolah itu nekat melakukan kejahatan seksual kepada para korbannya yang masih berusia 9 hingga 12 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Satrio Sarwo Terengginas di sana. Halo Satrio. Ya, halo rekan Firda. Baik. Satrio, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi kejadian pencabulan yang dilakukan oleh remaja 15 tahun ini? Baik, Firda, rekan Firda. Jadi kejadiannya itu bermula saat salah satu korban dari 9 korban pencabulan oleh remaja berinisial A berusia 15 tahun ini melaporkan atau mengadukan keluhannya kepada orang tuanya. Kemudian dari situ mulai terungkap kasus pencabulan ini dan akhirnya orang tua korban melaporkan kepada Polsek Cengkareng. Jadi kejadian ini berlangsung di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, dan memang dari 9 korban pencabulan ini berusia rentang usia antara 9 dan 12 sampai 12 tahun, 7 laki-laki dan 2 perempuan. Seperti itu rekan Firda. Satrio, untuk berdasarkan pengakuan dari pelaku sendiri, sudah melakukan berapa kali aksi pencabulannya itu? Ya, baik. Jadi berdasarkan pengakuan dari pelaku berinisial A,
bahwa dia sudah melakukan kegiatan kejahatan seksual ini sejak tahun 2019. Kemudian terakhir dia melakukan aksinya ini 2 bulan yang lalu, tepatnya sekitar bulan September. Seperti itu. Satrio, apakah dari pengakuan dari pelaku sendiri apa yang membuat ia mengancam? Apa ancaman yang dilakukannya terhadap korbannya? Ya, memang pelaku menebar berbagai intimidasi terhadap ke-9 korban, dan intimidasinya itu berbagai macam, seperti salah satunya dia mengajak bermain gulat, ya, berdasarkan keterangan kepolisian, mengajak bermain gulat seperti tontonan hiburan di televisi, dan setelah bermain gulat barulah terjadi pencabulan. Kemudian selain itu pelaku juga melakukan disertai ancaman terhadap korban. Jadi dan juga menawarkan kepada korban hutang-hutang ke korban bisa segera lunas bila korban mau untuk dilakukan pencabulan, seperti itu. Lantas bagaimana saat ini kondisi para korban yang mendapatkan pelecehan seksual pencabulan ini dari pelaku? Ya, memang kasus ini juga khususnya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak dan Perempuan P2TP2A ini menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, dan Kepala UPT P2TP2A wilayah DKI Jakarta, Ibu Tripalupi, mengatakan bahwa ke-9 korban ini akan dilakukan pendampingan secara psikologis maupun pendampingan secara hukum terhadap 9 korban tersebut. Dan juga untuk pelaku memang karena ini di bawah umur tidak bisa disamakan dengan pelaku dewasa. Jadi memang ada keringanan atau ada pengecualian karena memang pelaku masih di bawah umur. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Satrio Sarwoterngginas, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puncak arus pergerakan penumpang pada Natal 2021 di Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan terjadi pada hari ini, Jumat 24 Desember. Pihak PT Angkasa Pura II, kantor cabang utama Bandara Soekarno-Hatta, mengatakan walau diprediksi menjadi puncak pergerakan penumpang, nyatanya beberapa hari lalu justru terjadi lonjakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Ega Alfreda. Halo Ega. Ega, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana Bandara Soekarno-Hatta pada puncak arus pergerakan penumpang periode Natal tahun ini? Baik, dari pantauan tribunjakarta.com pada pukul 06 sampai 05 pagi tanggal 24 Desember 2021, tepatnya di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang di Terminal 2F tersebut sudah mulai dipadati oleh penumpang yang hendak untuk berlibur atau pulang ke kampungnya masing-masing dalam rangka menyambut Natal 2021. Dari pergerakan penumpang tersebut, rata-rata penumpang yang akan pergi dari Bandara Soekarno-Hatta tersebut akan menuju rute domestik. Lalu selain Terminal 2F juga terpantau di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, penumpang juga sudah mulai memadati terminal internasional tersebut mulai pukul 05 sampai 06 pagi tadi.
Dan sama seperti hari sebelumnya, kedua terminal tersebut sudah mulai dipadati oleh penumpang yang akan pergi untuk libur Natal tahun 2021. Juga terjadi lonjakan penumpang sejak sepekan terakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu, Firda. Berapa prediksi jumlah penumpang pada hari ini yang dilakukan oleh pihak PT Angkasa Pura? Baik, dapat dilaporkan berdasarkan data yang didapatkan dari PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta, prediksi penumpang yang bepergian pada H-1 Natal 2021 yaitu sekitar 80 sampai 85.000 per hari ini. Namun angka tersebut tidak menunjukkan pelonjakan penumpang yang signifikan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sebab pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 penumpang di Terminal 2F juga ternyata banyak pelonjakan penumpang yang lebih besar, yaitu sekitar 99.000 per hari. Begitu, Firda. Untuk saat ini, tujuan favorit penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada periode Natal tahun ini di mana tujuannya? Baik, PT Angkasa Pura II juga mencatat dari 90% rute penerbangan yang dipesan oleh penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, 80%-nya itu merupakan rute tujuan domestik. Kemudian ada beberapa kota yang menjadi favorit atau destinasi idaman bagi para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu seperti pertama di Bali, kemudian Bandara Kuala Namu yang ada di Medan, lalu Pontianak, Bandung, Pekanbaru, dan juga beberapa daerah yang berada di daerah Sumatera. Begitu, Firda. Adakah mungkin kenaikan jumlah penumpang dibandingkan Natal tahun lalu di Bandara Soekarno-Hatta, Ega? Baik, dapat didapatkan berdasarkan informasi dari PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta, kenaikan penumpang yang terjadi pada Natal tahun 2021 ini memiliki kenaikan jumlah penumpang sekitar 60% bila dibandingkan dengan periode Natal tahun 2020 tahun lalu. PT Angkasa Pura II juga menduga bahwa kenaikan jumlah penumpang yang pesat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu diakibatkan banyaknya warga Jabodetabek yang sudah memiliki vaksin, minimal vaksin 1 untuk COVID-19, sehingga mereka merasa percaya diri dan mulai menaati peraturan untuk pergi menggunakan angkutan umum udara walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Aga Alfreda, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepolisian Republik Indonesia mengencarkan strategi guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Bogor pasca libur Natal dan Tahun Baru. Hal itu diutarakan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo kepada wartawan selesai meninjau pelaksanaan vaksinasi presisi di Taman Safari Indonesia, Kecamatan Cisarua, Bogor pada Kamis 23 Desember. Menurutnya, pihaknya akan terus mengencarkan beberapa strategi, mulai dari vaksinasi, pos pengamanan, serta pos pelayanan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat di sana. Halo Rahmat. Rahmat, strategi apa yang dibeberkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo saat melakukan tinjauannya di Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor ini?
Baik, rekan Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat saya jelaskan bahwa kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Taman Safari Indonesia Cisarua Kabupaten Bogor pada hari Kamis 23 Desember 2021 itu dalam rangka meninjau pelaksanaan vaksin presisi bersama dengan Menko PMK dan Menteri Perhubungan. Adapun strategi yang diterapkan oleh Kapolri dalam rangka untuk mengatasi lonjakan kasus COVID pasca Nataru ini, yaitu terdapat beberapa strategi. Ya. Yang pertama yaitu strategi vaksinasi, kemudian pos pengamanan dan pos pelayanan. Begitu rekan Firda. Apakah kepolisian RI akan terus melakukan vaksinasi menjelang Natal dan Tahun Baru tahun ini? Baik, Firda. Jadi Kapolri akan terus melaksanakan strategi tersebut, mengingat bahwa pada periode Natal dan Tahun Baru tahun lalu terjadi lonjakan kasus angka COVID 2,5 kali lipat dari angka biasanya. Hal tersebut yang membuat Kapolri dan pihak lainnya pun akan terus melakukan strategi tersebut. Begitu, Firda. Alasan apa yang mendasari Kapolri ini menerapkan strategi tersebut? Baik, Firda, jadi berdasarkan informasi yang didapat dari Kapolri, adapun alasan pihak kepolisian dan pemerintah setempat terus melakukan gencaran vaksinasi tersebut dikarenakan pada periode Natal dan Tahun Baru 2021 kali ini, khususnya di kawasan wisata Puncak dan Kabupaten Bogor, diperkirakan bahwa terdapat mobilitas masyarakat sebesar 11 juta. Hal tersebut mengingat pada Natal kali ini beberapa masyarakat di Kabupaten Bogor ada yang melakukan kegiatan mudik, kemudian kegiatan wisatawan. Hal tersebut yang membuat pihak kepolisian Republik Indonesia akan terus melakukan strategi tersebut. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Rahmat juga sudah menghimpun keterangan dari Jenderal Polisi Sigit Prabowo, Kapolri. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kami melanjutkan kegiatan dalam rangka melaksanakan pengecekan secara langsung terkait dengan kegiatan anggota dalam penggelaran Pospam dan Posyam dalam rangka Nataru, dan tentunya sekaligus juga kita melakukan langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi karena beberapa tahun yang lalu pasca Nataru terjadi kenaikan COVID 2,5 kali lipat. Kita beralih ke Papua Barat, Saudara. Personil Polres Sorong Kota dan Satuan Gegana Brimopolda Papua Barat menggelar sterilisasi di sejumlah gereja. Sterilisasi ini bertujuan untuk memastikan setiap rumah ibadah di Kota Sorong aman saat ibadah Natal tahun 2021. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Safwan Ashari di sana. Halo, Safwan. Halo, Firda. Safwan, bisa Anda informasikan berapa total petugas yang dilibatkan dalam sterilisasi di gereja pada hari ini? Iya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Papua Barat bahwa hari ini adalah hari perdana pelaksanaan Natal di tahun 2021. Dalam pelaksanaan Natal ini ada sekitar 11 personil Brimob dan juga ada personil dari Polres Sorong Kota diterjunkan untuk melakukan sterilisasi di sejumlah titik gereja di Kota Sorong sendiri. Firda. Bagaimana pelaksanaan sterilisasi yang dilakukan oleh sejumlah petugas di sana? Iya, berdasarkan pantauan saya di lapangan, selama sore tadi ada pelaksanaan sterilisasi di 3 titik di gereja-gereja di Kota Sorong sendiri. Pelaksanaannya alhamdulillah lumayan lancar dan belum ada hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas maksud saya pelaksanaan ibadah Natal di gereja di Kota Sorong sendiri. Firda. Safwan, hingga saat ini apakah ada barang berbahaya mungkin saat sterilisasi yang ada di lokasi tersebut? Iya, sampai sejauh ini
berdasarkan pantauan saya belum ada barang-barang yang berbahaya ditemukan di lokasi tersebut. Gitu, Firda. Seperti apa untuk pola pengamanan selama ibadah Natal di Kota Sorong kali ini, Sofwan? Iya, berdasarkan keterangan yang saya dapat di lokasi di gereja, maksud saya ada beberapa petugas gegana yang akan ditempatkan di beberapa gereja di Kota Sorong untuk melakukan sterilisasi, dan juga ada beberapa petugas dengan anjing pelacak akan ditempatkan di sekitar gereja-gereja di pusat kota sendiri, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Sofwan Asari, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuner Sofwan juga sudah menghimpun keterangan dari Ibda Jamaluddin, Kanit Cibom Subden 2, Gegana Satbrimob Polda Papua Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Natalan ini kita diperintahkan atau dari Polres Sorong Kota meminta kita untuk sterilisasi gereja yang ada di Kota Sorong ini. Berapa banyak gereja nih kemudian yang akan disterilisasi? Sementara ini sore ini ada 3. Ada 3 ini. Manuel sama Maranatha. Katedral ya. Gereja yang besar saja dulu untuk ini sore hari ini, mungkin besok lagi kita akan lanjutkan yang untuk Natalannya, untuk hari Natalnya. Jadi kita bersama-sama untuk melaksanakan dari kita jumlah ada 11 orang. 11 orang yang jaga di sini atau yang pam di sini dari Polres Sorong Kota. Dan tujuan sterilisasi sendiri untuk apa nih teman-teman? Tujuannya untuk memitigasi adanya gangguan atau ancaman yang akan mengganggu berjalannya ibadah. Ini berapa tim, Dan? Kita sementara 1 tim. 1 tim ya. Sampai saat ini apakah ada barang yang dicurigai, ada mungkin ancaman-ancaman? Sementara ini kita belum ada yang kita temukan berjalan dengan baik. Berarti petugas akan dikawal gereja ini ya, beberapa gereja di ini untuk mungkin mengamankan jemaah-jemaah yang ibadah ya. Oh iya, baik ya, jadi dari pihak kita standby saja di tempat yang pengamanan untuk gereja dari Polres Sorong Kota. Persiapan misa Natal di Gereja Katolik Santo Gabriel Nunukan sudah berjalan 90%. Ketua Panitia Natal Gereja Katolik Santo Gabriel Nunukan, Simon Sabon Ola, mengatakan sejak pagi hari ini pihaknya sudah membersihkan ruangan dalam gereja termasuk dekorasi altar. Selain itu, kursi sebanyak 500 buah juga sudah disusun rapi untuk digunakan umat yang baru vaksin dosis 1. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis di sana. Halo, Felis. Ya, halo Firda. Felis, bisa Anda informasikan bagaimana persiapan misa malam Natal di Gereja Santo Gabriel Nunukan ini? Baik, persiapan misa malam Natal di Gereja Katolik Santo Gabriel Nunukan sudah dilakukan sejak pagi tadi untuk membersihkan di dalam ruangan, termasuk juga dekorasi altar gereja. Dan untuk misa malam Natal sendiri terbagi menjadi 2 shift. Ada shift pertama itu mulai dari jam 17, maksud saya jam 5, sampai selesai, dilanjut jam pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Begitupun esok paginya, Natal pagi, juga dilakukan 2 shift, mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, dilanjut untuk shift kedua pukul 10 WITA sampai selesai. Dan untuk persiapan sendiri sudah 90% untuk dekorasi Natal di dalam gereja maupun di luar gereja. Dan juga untuk misa sendiri, selain di dalam gedung gereja juga dilakukan
maksud saya panitia juga menyiapkan kursi untuk umat Katolik yang memang belum divaksin dosis 2 untuk dilakukan mengikuti misa Natal, malam Natal di luar gereja. Begitu, Firda. Felis, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 begitu, apakah juga ada syarat kesehatan tertentu bagi umat yang akan ikut misa malam Natal? Baik, Firda. Untuk misa Natal di tahun 2021 ini dilakukan pengetatan prokes, yaitu umat yang boleh merayakan misa malam Natal di dalam gereja Katolik wajib sudah dilakukan vaksinasi lengkap, yaitu dosis 1 dan dosis 2. Dan untuk kapasitas gedung gereja itu ada 1.000 dan maksimal diatur oleh panitia hanya 800 orang saja yang boleh masuk. Dan untuk di luar sendiri itu disiapkan 500 kursi khusus untuk mereka atau umat yang memang masih vaksin dosis 1. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang belum sama sekali vaksinasi dengan catatan memiliki komorbid ataupun alasan tertentu berdasarkan surat keterangan dari dokter, dibolehkan mengikuti misa sepanjang misa dilakukan di luar gedung gereja. Begitu, Firda. Felis, bagaimana kemudian untuk pengamanan selama perayaan misa malam Natal maupun pada perayaan Natal pagi harinya? Baik, untuk dari segi pengamanan sendiri, pihak Gereja Santo Gabriel Nunukan sudah menyuratai Polres Nunukan untuk menurunkan personilnya. Pengamanan dilakukan sebelum pukul 5 tadi, dilakukan pengamanan, dan sebelum itu juga sterilisasi seperti biasa yang merupakan protokol tetap dari Polres Nunukan untuk mengecek setiap sudut ruangan gereja dijamin aman sebelum melaksanakan atau melangsungkan perayaan misa malam Natal. Begitu juga esok pagi personel dari Polres Nunukan juga akan melakukan sterilisasi sebelum misa Natal pagi. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Febrianus Felis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Felis juga sudah menghimpun keterangan dari Simon Sabunola, Ketua Panitia Natal Gereja Katolik Santo Gabriel Nunukan. Berikut liputannya untuk Anda. Persiapan malam Natal di Gereja Santo Gabriel Nunukan ini sejauh ini sudah berapa persen, Pak, persiapannya? Ya, jadi hari ini memang kita arahkan semua umat yang ditugaskan sebagai panitia, kita arahkan turun semua sehingga dari pagi memang sudah kita siapkan semuanya. Tinggal sedikit-sedikit, intinya bahwa tinggal 90% begitu persiapannya. Persiapan sudah. Dari pagi ngapain aja, Pak, umat? Dari pagi kita mengatur kursi, termasuk mengangkutnya ke sini, lalu dekorasi di dalam, seperti itu. Terus untuk kerja bakti keliling gereja ini, bersihkan rumput segala macam itu sudah dari kapan? Sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah kerjakan itu, jadi tinggal kita kerjakan di dalam gereja dengan yang di sekitar gereja saja. Dirikan tenda sudah dari kapan dirikan tenda? Kalau tenda ini sudah dari kemarin dulu. Berarti tadi hanya persiapan susun kursi, lalu dalam gereja juga dibersihkan. Pembersihan kursi, mengepel gitu di dalam. Tribuners, sesaat jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan sopir bus angkutan umum menjalani tes swab antigen dan tes urin di Terminal Kertajaya, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Tes kesehatan tersebut diperuntukkan guna memastikan kondisi sopir saat mengemudikan kendaraan angkutan umum tidak dipengaruhi minuman beralkohol dan narkoba. Kondektur bus dan sejumlah penumpang angkutan umum juga tak luput dari pemeriksaan kesehatan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Romadoni di sana. Halo Romadoni. Ya, halo, rekan Firda. Ya. Doni, bisa Anda informasikan tujuan tes urin dan rapid test antigen ini terhadap sopir bus angkutan umum dan penumpangnya apa sebenarnya tujuannya? Iya, jelang Natal dan Tahun Baru ini, pihak Polresta Mojokerto melakukan pemeriksaan kesehatan berupa tes urin dan rapid antigen di Terminal Kertajaya. Dan tujuan dilakukan pemeriksaan kesehatan ini adalah tidak lain adalah untuk memastikan pengemudi bus atau supir bus angkutan kota maupun dalam kota dan angkutan provinsi juga berbebas dari pengaruh minuman beralkohol dan narkoba. Tujuan tes ini juga dilakukan tidak hanya bagi supir bus, tapi juga dilakukan oleh penumpang dan kondektur bus yang ada di area Terminal Kertajaya. Begitu, rekan Firda. Kemudian untuk sasaran pemeriksaan tes urin narkoba dan rapid test antigen di Terminal Kertajaya siapa? Iya, untuk pemeriksaan kesehatan berupa tes urin narkoba dan rapid antigen ini dikhususkan untuk supir angkutan umum. Tidak hanya bus saja, melainkan juga angkutan dalam kota juga turut dilakukan pemeriksaan tersebut. Tidak hanya itu, sasaran pemeriksaan kesehatan ini juga diperuntukkan secara random bagi para penumpang bus yang diduga atau berpotensi melakukan Halo, rekan Firda. Silakan, dilanjutkan. Ya. Pemeriksaan kesehatan ini juga dilakukan secara random untuk penumpang bus yang berpotensi meminum alkohol ataupun dalam pengaruh narkoba. Setelah itu, pemeriksaan juga dilakukan oleh kondektur bus yang mereka rata-rata berada di dalam Terminal Kertajaya. Begitu, rekan Firda. Selain pemeriksaan kesehatan, apa yang kemudian dilakukan oleh polisi dan Dishub Kota Mojokerto di sana? Iya, polisi Polresta Mojokerto bersama Dinas Perhubungan juga melakukan uji kelayakan kendaraan, terutama bagi angkutan umum bus yang kedapatan mengangkut penumpang.
Ya, di situ pemeriksaan di antara lain adalah pemeriksaan rem, pemeriksaan tekanan ban, dan ukuran ban yang telah disesuaikan sesuai aturan dari Dinas Perhubungan. Dan hasilnya Dinas Perhubungan bersama Polresta Mojokerto menemukan beberapa kendaraan atau bus angkutan umum yang tidak layak. Bahkan ada beberapa juga yang masa berlaku uji kirnya juga sudah habis. Menanggapi hal itu, Dinas Perhubungan bersama Polresta Mojokerto akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Begitu. Doni, kemudian apa upaya dari pihak kepolisian sendiri menjelang untuk pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru di Kota Mojokerto kali ini? Iya, seperti yang diketahui, hari ini adalah tanggal 24 Desember, bertepatan dengan persiapan Natal. Untuk pihak kepolisian telah menstabilkan seluruh personil gabungan di 9 pos titik pengamanan. Salah satunya adalah pos pengaman di Terminal Kertajaya. Selain itu, pengaman juga difokuskan untuk melakukan pengetatan jalan yang ada di daerah rawan laka lantas, di daerah Sekar Putih, ada juga di yang potensi keramaian kota, ada di pusat alun-alun juga, kemudian ada di sepanjang jalan bypass Mojokerto, dan yang paling ramai keramaian juga itu berada di daerah pusat perbelanjaan yang ada di sekitaran Benpas Kota Mojokerto. Begitu rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id, Romadoni, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kami akan menampilkan wawancara yang tadi sudah dihubung oleh rekan jurnalis kami, Romadoni, dari AKBP Rofik Ripto Himawan, Kapolresta Kota, dan juga kemudian Kabid Pengendalian Operasi dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, Robik Subagio, dan juga seorang sopir bus bernama Purwanto. Berikut liputannya untuk Anda. Mungkin alur ban dikurang dari 1 cm, memang caranya kan kalau dihitung secara kasat mata kurang dari 1 cm, nggak boleh, artinya lebih dari 1 cm. Terus kirnya mati ya harus dihidupkan. Ini sanksi itu yang dilakukan oleh BPNS dari Dinas Perhubungan Provinsi. Kota itu memiliki 9 pos yang didirikan dalam rangka operasi Natal dan Tahun Baru. Nah, salah satunya adalah pos yang ada di Terminal Kenanten ini. Dalam rangka apa? Mengantisipasi potensi yang akan terjadi. Sehingga hari ini kita fokus ke pengemudi, fokus ke kelayakan kendaraan, ya, termasuk juga fokus terhadap perangkat aparatur pemerintah yang nanti akan kita taruh di masing-masing pos. Semoga ini menjadi langkah edukatif yang bisa diterima oleh masyarakat untuk menjamin keselamatan dalam mobilisasi pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Karena di dalam Inmendagri 6 yang akan melaksanakan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain. Untuk swab antigen ini nanti termasuk penumpang atau gimana, Dan? Iya, untuk sementara ini karena operasinya nanti dimulai tanggal 24, itu posisinya kita baru memastikan untuk driver. Jadi tadi kita masih sempat temukan juga ada yang vaksinnya baru sekali, tapi rata-rata semuanya sudah melaksanakan vaksin. Ini menjadi hal yang baik, yang harus diapresiasi kepada masyarakat yang taat untuk mengikuti program pemerintah. Semoga yang belum vaksin segera vaksin, dan yang ada kendala kaitan pelaksanaan vaksin, tolong tidak sungkan untuk menghubungi polsek terdekat, Babin Kamtipmas di lingkungan tempat mereka tinggal, termasuk juga pilar-pilar di tingkat desa, karena vaksinasi ini dilaksanakan berbasis pilar tingkat desa. Ya. Untuk tes urin sendiri tujuannya ini apa? Tes urin memastikan kepada para pengemudi itu mereka tidak di bawah konsumsi zat adiktif. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tugu lilin di pusat kota Manado dinyalakan menjelang perayaan Hari Natal 2021. Tampak lampu berganti warna dari merah, biru, kuning, hijau, putih, hingga ungu. Tugu ini dikenal sebagai simbol kerukunan masyarakat Manado. Tugu ini sempat lama terbengkalai, bahkan sempat menjadi tempat mesum. Pemkot Manado kini menata kembali tempat ini dan menjadikannya sebagai objek wisata.
Untuk mengetahui kondisi Tugu Lilin menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis di sana. Halo Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Ya, Arthur, bisa Anda informasikan bagaimana tampilan Tugu Lilin menjelang Hari Natal tahun ini? Ya, memang jelang Natal di Kota Manado tampak bercahaya oleh banyak sekali lampu-lampu Natal yang dipasang di tempat umum maupun pusat perbelanjaan dan rumah-rumah, dan salah satu yang menyita perhatian adalah Tugu Lilin ini. Karena Tugu Lilin ini seperti yang nampak di gambar itu, dia berganti-ganti warna, merah, kuning, hijau, biru, putih, ungu, dan cahaya di tugu tersebut datang dari lampu yang berada di keempat sisi Tugu Lilin tersebut, dan ini memang memberikan suasana yang sangat indah di Kota Manado jelang Natal, karena Tugu Lilin ini bisa dilihat dari pusat Kota Manado, dari atas bukit yang ada di sekitar Kota Manado maupun dari lautan, karena memang posisinya di tepi laut, dan juga Tugu Lilin ini cukup tinggi, mencapai sekitar 30 meter tingginya, jadi bisa kelihatan di mana-mana. Jadi ini memberikan suatu sensasi tersendiri jelang Natal, suatu kemeriahan, dan ini merupakan juga simbol toleransi bahwa di Kota Manado itu terdiri dari berbagai macam umat beragama, namun sangat toleran dan saling menghargai dan menghormati. Demikian. Arthur, bagaimana untuk kondisi Tugu Lilin ini sebelum saat ini dan juga sebelumnya yang kabarnya juga terbengkalai begitu? Ya, memang sebelumnya di era kepemimpinan sebelumnya Tugu Lilin ini sempat mubasir karena dibangun dengan anggaran yang miliaran rupiah tapi tidak dipergunakan. Karena tidak dipergunakan, makanya tempat itu jadi tempat untuk kenakalan remaja maupun tempat mesum. Namun di pemerintahan yang baru, pemerintah Wali Kota Manado Andre Ango dan Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang telah menata tempat itu, mengembalikan kepada fungsinya dengan memberikan sejumlah perbaikan, diantaranya cahaya warna-warni yang sering kali dinyalakan, dan ini memang tidak rutin dinyalakan, tapi menjelang Natal dirayakan dan sudah cukup memberikan hiburan dan keindahan dan kekusyukan bagi warga Manado yang merayakan Natal. Demikian, Bu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Arthur Rompis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut memberikan penghargaan terhadap 3 wanita yang dinilai sebagai sosok menginspirasi bagi perempuan di Sulut. Ketiganya menerima penghargaan dari Pemprov Sulut diserahkan oleh Wakil Gubernur Sulut, Stephen Kando, bersama Ketua TPPKK Sulut, Rita Mata Tamuntuan, dan Kepala DP3A Sulut, Dr. Kartika Devi Thanos. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur di sana. Halo Rio. Ya, halo, selamat malam rekan Firda. Rio, bisa Anda informasikan siapa saja sosok ketiga wanita yang mendapatkan penghargaan di momen Hari Ibu ini? Ya, untuk 3 sosok wanita tangguh yang mendapat penghargaan di momen Hari Ibu, ketiganya adalah yang pertama bernama Mun Jenaan. Beliau adalah aktivis perempuan yang tergabung dalam LSM Suara Perempuan. Yang kedua adalah seorang aktivis perempuan juga bernama Pendeta Ruth Ketsia Wangkai. Jadi Pendeta Ruth ini tergabung juga dalam aktivis Gerakan Perempuan Sulawesi Utara. Yang ketiga adalah sosok wanita tangguh yang bernama Elsie Takrendehang. Jadi Ibu Elsie ini sosok wanita yang biasa, namun uniknya Ibu Elsie ini seorang nelayan pemancing yang berasal dari Kota Bitung. Demikian.
Rio, untuk penghargaan yang diterima oleh ketiga sosok ini, penghargaan apa? Penghargaan yang diberikan di momen Hari Ibu ini berasal dari Pemprov Sumut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaannya merupakan penghargaan sosok perempuan yang menginspirasi pemberdayaan perempuan. Demikian penghargaan tersebut. Satu di antara yang menerima penghargaan bagi seorang wanita yang berprofesi sebagai nelayan tradisional. Bisa Anda informasikan terkait hal ini, Rio? Ya, salah satu penerima penghargaan adalah sosok yang biasa, warga biasa, kesehariannya sebagai seorang nelayan pemancing. Ibu itu bernama Ibu Elsa Takarendehang. Jadi sehari-hari Ibu Elsa ini merupakan nelayan yang mencari nafkah dengan melaut menggunakan perahu katinting, kemudian memancing di sekitar laut Kota Bitung. Jadi ini sudah memancing, berprofesi sebagai nelayan pemancing ini sama seperti suaminya, sehari-hari mereka untuk mengisi periuk nasi mereka dari hasil memancing. Jadi ibu ini sejak anaknya berusia 3 tahun hingga sekarang sudah 19 tahun sudah menekuni profesi ini. Karena keunikan tersendiri dari Ibu Elsa ini, sehingga pemerintah provinsi menilai bahwa Ibu Elsa ini menginspirasi sosok perempuan yang ternyata bisa setara dengan laki-laki dalam hal profesi sebagai seorang nelayan. Demikian. Lalu Rio, bagaimana jalannya peringatan Hari Ibu di Sulut pada tahun ini? Ya, peringatan Hari Ibu di Sulut ini selain diadakan Zoom meeting dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian ada penyerahan penghargaan juga dari Pemprov Sumut kepada sosok wanita tangguh asal yang menginspirasi dari Sulawesi Utara, dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando bersama dengan Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Utara Ibu Rita Kambita Buntuan dan Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Dr. Kartika Devitanos. Jadi di perayaan ini para perempuan yang hadir yang merupakan ibu-ibu mengenakan kebaya yang menjadi pakaian khas dari Indonesia. Jadi menonjolkan budaya Indonesia, ciri khas Indonesia. Kemudian hadir juga dari organisasi perempuan, dari kepala perangkat daerah, eselon 2 yang lumayan banyak dari Provinsi Sumut sendiri hadir. Kemudian ya, pemberian penghargaan tersebut yang menjadi puncak dari kegiatan. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Rio Nur, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang semangat menyambut kedatangan Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Febrita Lustia Hermanderu, didampingi Wakil Ketua 1 TPPKK Sumsel Fauziah Mawardi Yahya. Berbagai penampilan ditampilkan seperti rebana penampilan band, kemudian tari kreasi dan lain sebagainya yang kesemuanya ditampilkan oleh warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda Trisnawati di sana. Halo Linda. Iya, halo Firda. Linda, bisa Anda informasikan, bisa dijelaskan ada kegiatan apa di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang ini? Ya, Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang hari ini mengadakan acara peringatan Hari Ibu yang ke-93 di Lapas Perempuan yang ada di Jalan Merdeka, Kota Palembang. Memang seperti sudah katakan tadi, acaranya ini diisi dengan berbagai hiburan seperti ada penampilan rabana, ada penampilan band, ada juga tari kreasi. Nah, tadi ada TPPKK itu Febrita Lustia Hermanderu didampingi Wakil Ketua TPPKK Mawardi Yahya berkesempatan mengunjungi secara langsung warga binaan Lapas Perempuan Kelas
2A Palembang ini sembari memberikan semangat pada para ibu-ibu warga binaan yang ada di lapas. Begitu, Firda. Linda, para warga binaan lapas ini diberikan pelatihan apa saja saat kegiatan kali ini? Oke, warga binaan lapas ini diberikan berbagai pelatihan seperti kerajinan tangan, itu membuat ikat rambut, terus ada juga yang membuat tas, membuat tisu, dan lain sebagainya. Ada juga nih bahkan ada yang bisa melukis gitu ya. Tadi hasil kerajinannya juga dipamerkan dan diberikan secara langsung kepada Ketua TPPKK Provinsi Sumsel, dan Ketua TPPKK Provinsi Sumsel, Ibu Febi itu menyatakan niatnya untuk membantu memasarkan produk mereka yang sudah dihasilkan gitu ya. Kalau di Sumsel ini kan ada namanya Kriya Sriwijaya, itu tempat untuk menjual produk-produk kerajinan tangan yang ada di Sumsel. Nanti akan ditempatkan di situ juga untuk hasil kerajinan para warga binaan lapas perempuan tersebut. Begitu, Firda. Linda, total ada berapa banyak penghuni lapas perempuan kelas 2A Palembang ini? Untuk lapas perempuan kelas 2A Palembang ini ada sebanyak 576 orang, dan kebanyakan mereka ini memang dikarenakan salah pergaulan atau kebanyakan menggunakan narkoba. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Linda Trisnawati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Linda juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua TPPKK Provinsi Sumsel, Febrita Lustia Hermanderu, dan juga Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang, Ike Rahmawati. Berikut liputannya untuk Anda. Ini memang karena mereka itu kan perempuan yang walaupun mereka di dalam juga butuh perhatian dari kita orang luar gitu ya. Kebetulan kemarin Ibu Ika kan baru di sini, jadi ada acara di sini untuk Ibu. Jadi kami datang walaupun tidak pada tanggal 22 Desember, dan kami melihat keterampilan yang ada. Kalau bisa ya kita juga bantu mereka untuk memasarkan, mereka juga dapat rezeki dari situ. Nggak kembali ke sini lagi, jadi warga masyarakat yang lebih baik lagi. Kebanyakan Bu, ini kasus apa Bu ya? Kebanyakan narkoba. Ini untuk warga binaan di sini adalah perempuan semua, jadi ya nyangkutlah ke Ibu Gubernur. Bu, kalau terkait untuk warga binaan di sini Bu, ada berapa banyak sih Bu? Warga binaan di sini sekitar 576. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2022, Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara belum terjadi lonjakan penumpang pada Jumat 24 Desember pagi. Banyak bus yang berjejer di terminal menunggu penumpang di sana. Petugas Dinas Perhubungan bersama aparat kepolisian dan TNI melakukan pengecekan bus. Hasilnya ada 3 bus yang diusir dari Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, lantaran trayek pengangkut penumpang berada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Miftahul Munir di sana. Halo Munir. Halo rekan Firda. Ya, bisa Anda informasikan bagaimana, mengapa bus tersebut diusir dari terminal tersebut? Baik, menjelang Natal dan Tahun Baru ini memang aparat gabungan melakukan pengecekan kepada bus yang ada di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana bus-bus ini dilakukan pemeriksaan baik dari kelayakan untuk membawa penumpang hingga surat pengangkutan penumpang. Ternyata ada 3 bus yang trayek pengangkutan penumpangnya bukan berada di Terminal Tanjung Priok, tapi berada di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sehingga petugas pun menyarankan agar bus itu segera keluar dari Terminal Tanjung Priok dan kembali ke trayeknya sesuai dengan surat yang berlaku. Begitu rekan Firda. Munir, selain 3 bus tersebut, apakah juga ada bus lain yang juga diusir dari Terminal Tanjung Priok? Baik, untuk siang tadi baru 3 bus yang disuruh keluar dari Terminal Tanjung Priok, namun untuk bus-bus lain belum diketahui apakah ada lagi yang diusir dari Terminal Tanjung Priok atau tidak. Bisa juga diduga masih ada banyak bus-bus yang memang sengaja mengangkut penumpang yang tidak sesuai dengan trayeknya seperti di Terminal Tanjung Priok tersebut. Begitu rekan Firda. Kemudian Munir, bagaimana situasi di sana menjelang Natal dan Tahun Baru kali ini? Baik, untuk situasi di sana masih landai hingga siang tadi, tidak ada penumpukan ataupun lonjakan penumpang bus menuju berbagai daerah dari Terminal Tanjung Priok.
Namun informasi yang dihimpun oleh Kepala Terminal Tanjung Priok Jofar mengaku bahwa kemungkinan terjadi lonjakan pada sore ini karena dia sudah mengonfirmasi kepada PO bus yang ada di terminal adanya pembelian tiket secara online ataupun langsung datang ke sana cukup banyak pada sore hari ini. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Miftahul Munir atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nanda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.